Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024 pada 3 Oktober 2022 lalu. Kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 itu diharapkan membawa angin segar bagi partai besutan Surya Paloh tersebut. Kami siap jalan bersama. Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Nur Cahyo Anggorojati membeberkan strategi pemenangan Anies Baswedan dalam Pilpres dan peningkatan perolehan kursi di Pileg DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Pria yang karib disapa Yoyo itu menyebut figur Anies dan kerja keras partai di level bawah bisa mendompleng kekuatan partai untuk menyerap suara lebih banyak lagi. Halo Sobat Warta Kota, kita lanjutkan obrol-obrol kita dengan Ketua Partai Nasdem DKI Jakarta, Bapak Nur Cahyo Anggorojati atau biasa dipanggil Mas Yoyo. Mas Yoyo tadi Mas Yoyo menyebut Pak Anies Baswedan, karena kan kita tahu Nasdem adalah partai yang pertama kali mencalonkan Pak Anies ya, sekarang masih bakal calon sebagai presiden. Iya. Kita tahu Pak Anies adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Tentu popularitasnya tinggi karena beliau adalah gubernur. Kira-kira seberapa besar dampak pencalonan Pak Anies ini terhadap Partai Nasdem khususnya di DKI Jakarta? Kita nggak bicara nasional dulu dah. Iya. Makasih Mas Prapto. Jadi pencalonan Pak Anies Baswedan tentunya di Jakarta untuk presiden dan impact-nya kepada Jakarta tentunya adalah besar kalau di Jakarta ini ya, terutama bagi Partai Nasdem. Saya tidak terlalu mau GR bahwa ini kerja partai kita, survei kita naik, tapi tentunya kami berterima kasih lah kehadiran Pak Anies Baswedan yang ditunjuk oleh DPP Partai Nasdem, alhamdulillah menjadi calon presiden dari partai kami, mampu membawa atau membangkitkan survei kita di Jakarta khususnya menjadi lebih tinggi. Nah, masalahnya adalah survei yang tinggi antara Pak Anies Baswedan dengan Partai Nasdem itu belum begitu sejalan. Kita inginnya tuh lebih melesat lagi, ya kan? Tapi rupa-rupanya ada mungkin partai di luar sana yang tidak mencalonkan Pak Anies juga ikut mencalonkan udahlah yang penting kita tetap milih Pak Anies tapi partainya ini aja gitu kan. Kami sedang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih Pak Anies itu maka diperlukan parlemen yang kuat. Entah kita inginnya adalah entah di pusat maupun di provinsi maupun di kota kabupaten itu di seluruh Indonesia itu kita inginnya kuatlah dukungan terhadap pemerintahan dan koalisi, terutama koalisi perubahan. Maka dari itu jangan memilih partai yang tidak mendukung dari Pak Anies Baswedan. Kami mensosialisasikan seperti itu gitu loh. Karena untuk mendukung Pak Anies maka dukunglah partai-partai pengusungnya. Salah satunya adalah Partai Nasdem. Kenapa Partai Nasdem? Partai Nasdem adalah tentunya semua teman-teman tahu ya. Partai Nasdem adalah partai yang paling awal mencalonkan Pak Anies. Walaupun ini isunya di media, di sosmed itu luar biasa terhadap partai kami. Partai kami memberikan harapan palsu, partai kami kemana, itu selalu gosip itu luar biasa. Nah, buat kami itu dinamika kita maklumi. Tapi di sini saya ingin menegaskan bahwa Partai Nasdem, apalagi di DKI Jakarta, sebagai dasar pondasi dari Pak Anies untuk terbang tinggi lagi, tidak akan berpaling dari Pak Anies sebagai presiden. Maka dari itu jangan terpengaruh isu dan pilihlah tentunya Partai Nasdem. Jadi saya tuh ngomong begitu seperti ini nih, saya ngomong bahwa wah inilah isu, itu cuma isu bahwa Partai Nasdem akan mencabut dukungan. Selama ini tidak terbukti berhasil. Bahkan dalam perjalanannya ke seluruh Indonesia, Partai Nasdem termasuk sponsor utama karena partai yang lainnya kan belum mendeklarasikan, baru kemarin kan mendeklarasikan kan. Ya kami berharap bahwa partai koalisi lainnya juga ikut bersama-sama kami. Artinya kalau memilih presidennya Pak Anies ibaratnya ya partainya Partai Nasdem. Partainya partai koalisi, salah satunya Nasdem. Tentu tentu kan saya sebagai nanti Mas Yoyo sebagai Partai Nasdem kan? Nasdem, dukung Was Nasdem dong, ya kan? Iya. Nah, ada konsekuensinya nggak Mas kalau
Partai Nasdem mendukung Pak Anies, artinya juga ikut mengamankan karya-karya atau peninggalan-peninggalan Pak Anies di DKI Jakarta. Misalkan ya kayak ya program KJP Plus misalnya, atau penataan transportasi Jakarta dan lain-lain lah ya, termasuk Formula E misalnya kayak gitu. Jadi ini yang dihembuskan teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip kurang dewasa. Jika ganti pemimpin, ganti kebijakan totally. Padahal menurut kami di DKI juga apa yang dilakukan Pak Anies merupakan kelanjutan apa yang dilakukan oleh pemimpin DKI sebelumnya, Pak Jokowi, Pak Foke, Pak Basuki Purnama, Pak Sutioso dan lain-lain. Nah demikian juga nanti ketika Pak Anies menuju ke pusat, pasti juga beliau akan meneruskan pembangunan atau cita-cita yang telah digariskan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itu sudah pasti. Cuman media menghembuskan bahwa kalau kita milih ini yang ini hilang, kalau kita milih ini yang ini hilang, ya kan? Tapi kan memang namanya pemimpin itu kan perlu meninggalkan legasi. Paling dimodif dikit-dikit, Mas. Gitu loh. Itu aja. Makanya buat kami itu jargon kita adalah perubahan dan perbaikan. Ya kan, change and continuity, keberlangsungan. Nah itulah. Jadi kita tidak menghilangkan karya siapapun, tapi kita teruskan dan menyempurnakan lebih baik. Sesuai dengan moto kita, gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Itulah. Mengubah itu tidak berarti menghilangkan semuanya, tapi tetap mempertahankan yang baik dan meninggalkan yang jelek, kan kira-kira gitu ya, Mas. Ya? Ini udah cocok ini. Apa buatin KTA sekalian? Mas Yoyo, kita tahu juga di Jakarta ini pemilih milenial atau generasi Z lah sekarang itu sangat tinggi. Dan sebelumnya dari hasil ngobrol-ngobrol dengan Kesbangpol ternyata para pemilih generasi Z, pemilih pemula lah ya, yang sekarang mungkin siswa SLTA dan mahasiswa awal gitu, literasinya terhadap pemilu atau politik itu masih belum maksimal lah. Ini bagaimana nih partai ikut meningkatkan literasi pemilih pemula ini? Karena bagaimanapun juga itu akan sangat menentukan juga perolehan suara Partai Nasdem. Jadi kalau di Partai Nasdem, Mas Prapto, ada dua sayap ya yang mungkin berfokus kepada generasi muda. Yang pertama adalah Garda Pemuda. Garda Pemuda Nasdem. Di situ teman-teman pemuda itu ya kan, namanya pemuda kan udah di bawah undang-undang kepemudaan kan di bawah 30. Ya itu bergabung di situ. Ya. Kemudian juga ada yang namanya Liga Mahasiswa Nasdem. Jadi kita punya dua sayap yang luar biasa tuh, pemuda dan Liga Mahasiswa. Di dalam dua sayap ini saja, itu seringkali terlibat diskusi. Apa yang kita mau bawa dalam sebuah institusi yang namanya partai politik, dan perannya dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas. Jadi kita ajak teman-teman yang Gen Z ya, millennials dan lain-lain itu untuk berdiskusi dan menyumbangkan pemikirannya, ya apa-apa saja yang partai politik harusnya bisa mewakili mereka dan mereka bisa ikut aktif, berperan aktif. Nah setelah mereka bersiap, sudah di sayap, baru tingkat keseriusan kita lihat, misalkan dalam pencalekan ini, ayo silakan wakilkan dirimu sendiri dalam sebuah event yang 5 tahunan yang luar biasa ini. Jangan, kalau kalian tidak percaya dengan teman-teman yang sudah ada, silakan bergabung dengan kami. Itu salah satunya. Kemudian kami membuat event ya. Kalau di beberapa kota wilayah ada yang event e-sport ya. Kayak Mobile Legend saya kurang mengerti, itu udah mulai nggak connect tuh kan. Nah, jadi yang kayak gitu itu kita akan cari sebagai salah satu wadah dan cara untuk mendekatkan dan membuat para Gen Z, milenials ini merasa tidak asing dengan partai politik gitu. Jadi ngobrol-ngobrol dulu, baru kemudian ke depannya. Nah, karena kita tahu pemilih Gen Z ini, generasi Z ini sangat tinggi, bagaimana Partai Nasdem melihat atau menentukan calon-calon anggota legislatifnya? Apakah juga mempertimbangkan calon-calon yang kira-kira berpikiran
atau mindsetnya juga mindset yang nggak jauh berbeda dengan generasi Z tersebut? Nah ya, sekali lagi terima kasih, pertanyaannya luar biasa nih ya kan. Jadi di Partai Nasdem, Mas Prapto, kebetulan effort kita untuk anak muda itu tidak terlalu sulit. Yang pertama karena kita mensosialisasikan dengan baik pendaftaran bacalek kita, penerimaan bacalek kita di seluruh media sosial. Yang kedua, rupa-rupanya saya lupa tuh kemarin ada sebuah penelitian dari lembaga apa saya lupa yang menempatkan Partai Nasdem itu adalah partai yang dekat dengan anak muda. Itu saya lupa tuh hasil surveinya apa itu. Jadi yang paling tinggi itu Partai Nasdem. Jadi kami tidak terlalu effort kami alhamdulillah tidak terlalu berat untuk pada anak muda. Rupanya teman-teman anak muda sudah merasa dirinya itu sebagai bagian dari atau minimal bisa diwakili oleh Partai Nasdem. Nah, soal kebijakan caleg bagaimana Mas? Katakan kalau 30% perempuan itu kan sudah undang-undang. Tapi kalau 30% katakan dalam tanda petik dari kelompok atau yang berjiwa muda lah misalnya kayak gitu kan belum ada, itu kan kebijakan di partai. Iya, kami sebetulnya tidak menempatkan usia itu sebagai salah satu parameter. Yang kami tempatkan bagaimana kedikenalan caleg itu kepada masyarakatnya, kemudian aktivitas mengenalkan partai, baik dari figur, baik dari logo partai, kemudian calon presiden dan lain-lain. Jadi siapapun bisa masuk di situ. Karena kami di sini juga di Partai Nasdem ada prinsip egaliter. Kami tidak membedakan. Mata kami buta terhadap laki, perempuan, muda, tua, buta. Yang kita lihat adalah prestasinya. Prestasinya. Jadi, kemampuan di prestasinya itulah yang akan kita calonkan. Parameter-parameter itu yang akan kita pakai. Ya, mungkin kaitan dengan muda atau tidak lebih pada ke paradigmanya ya. Cara berpikirnya, cara bertindaknya bukan usia ya. Betul. Usianya sekedar angka. Betul. Karena banyak juga Mas, anak muda rupa-rupanya yang masih memakai mindset lama ada juga. Nah, itu yang kita hindari kan. Iya. Gitu Mas. Dan untuk meraih para pemilih pemula ini, selain mengadakan event-event ini, apakah juga akan ada semacam melakukan sosialisasi yang masuk katakanlah ke pelajar-pelajar SLTA atau mahasiswa atau kelompok-kelompok masyarakat lah? Iya, ada Mas. Kami mungkin nggak bisa masuk ke SMA langsung ya. Kalau kami mewakili partai politik karena kan aktivitas partai politik dibatasi ya. Tapi ada anggota-anggota dewan kami yang turun langsung untuk bertemu, tapi secara umum itu ya, bukan untuk Nasdem. Nah, kalau untuk Nasdem adalah seperti tadi lewat sayap yang kita namakan Liga Mahasiswa Nasdem atau Garda Pemuda. Nah, baru-baru ini mungkin seminggu yang lalu ya, teman-teman dari Liga Mahasiswa ternyata sudah menyusun calegnya, sudah diberikan briefing oleh ketua fraksi kita, itu Kakak Wibi Andrino di DPRD DKI Jakarta. Jadi mereka kumpul, diberikan briefing, anak-anak muda itu kumpul, diberikan briefing. Begini loh cara memenangkan, begini loh cara strateginya, sudah. Pernah mengadakan survei nggak kaitan Nasdem dengan anak muda misalnya? Kalau tadi kan survei eksternal kan? Iya. Di internal sendiri pernah mengadakan survei nggak? Ada surveinya, tapi rata-rata air semuanya. Jadi semua partai masih berusaha menggapai di situ, gitu. Dan alhamdulillah juga walaupun di survei yang internal, karena survei sudah beberapa bulan yang lalu ya, itu tinggi juga, ya. Tapi tidak terlalu tinggi seperti survei yang belakangan ini. Oke. Mas Yoyo, kan kita tahu 2024 bahwa pemilu itu diselenggarakan bertepatan dengan tanggal 14 Februari yang orang sering mengaitkan dengan Hari Kasih Sayang. Iya. Oke, kita tentu tidak bicara soal Hari Kasih Sayang. Kasih sayangnya ya, tapi mungkin maknanya nih dalam pemilu yang selama ini digembar-gemborkan ribut. Nah, ini kira-kira 14 Februari itu dimaknai sebagai apa nih? Kalau saya itu tidak ada hari yang khusus atau tanggal yang khusus gitu ya, kecuali ulang tahun ibu saya mungkin ya. Iya. Jadi, tapi kalau kalau saya boleh memaknai, bukan tanggalnya yang saya maknai, tapi ritual tahunan selama 5 tahun ini yang ingin saya maknai. Jadi seperti halnya moto kami, gerakan perubahan, yang mana gerakan perubahan itu adalah melupakan kata kerja. Ya, siklus 5 tahunan ini adalah siklus
kita mengkoreksi, situs kita melihat kembali, apakah dalam perjalanan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa Indonesia ini sudah di jalur yang tepat. Karena kita tidak memungkiri bahwa ada sedikit mungkin berbelok sedikit, nah kita kembalikan lagi. Setiap 5 tahun ini maka kita kembalikan lagi supaya lurus nih, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini dan tentunya 4 pilar kebangsaan dari Republik Indonesia. Jadi menurut saya ini adalah siklus 5 tahunan yang kita maknai dan kita resapi secara bersama untuk memilih partai politik yang bisa mewakili perasaan dari teman-teman semua dalam pemilu nanti. Begitu kira-kira. Apakah Mas Yoyo misalnya sependapat bahwa kontestasi bisa jadi kita akan berbeda pendapat, berbeda program dan segala macam, tapi tetap kita harus satu dan harus damai. Oh iya, dalam cinta kasih lah ibaratnya. Harus. Makanya saya berkali-kali memberitahu teman-teman, baik juga saya mengingatkan diri saya sendiri untuk memilih kata-kata, untuk memilih diksi yang sekiranya membuat bangsa ini menjadi satu, tidak terlalu friksinya tidak terlalu luas sehingga menimbulkan sebuah peristiwa yang semua kita tidak inginkan. Jadi perlu kita jaga itu. Jadi makanya saya secara berkala ketemu teman-teman dari partai-partai lain untuk kembali menyatakan komitmen. Kita jangan begini ya, kita jangan begini ya. Waktu itu hampir begini loh, jangan sampai kita begini. Jadi kita bersama-samalah, terutama di DKI, antar partai politik, insya Allah terjaga dengan baik. Kalaupun ada masalah, biasanya kita langsung telepon-teleponan, gimana nih? Oh begini-begini. Insya Allah teratasi lah, insya Allah. Dan saya setuju betul, jangan sampai ada kata-kata atau apa yang ini. Pokoknya kita menjagalah untuk pemilu tahun 2024 lah. Kira-kira begitu. 2024 selain gelaran pemilu memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR, DPRD, dan DPD, juga akan ada pesta demokrasi politik lainnya, yaitu pemilihan kepala daerah. Ini luar biasa. Pada bulan November 2024 ya, 27 November kalau tidak salah itu kan. Nah, kira-kira pada Pilkada 2024, apakah juga Partai Nasdem sudah punya jago dan kira-kira apa kriterianya tuh? Kalau jago ya belum ada, Mas Rafto. Karena kita menunggu tahun 2024 ini pemilu legislatifnya. Kenapa? Dari situlah kita kelihatan tiketnya, ya kan? Apakah kita bisa mengusung sendiri? Apakah tidak? Kalau tidak berarti kan harus berkoalisi. Koalisi dengan siapa? Kita melihat lagi kan gitu. Karena suasananya bisa sangat cair, keadaan di pusat, di wilayah itu bisa sangat berbeda. Tapi kalau berbicara calon, ya tentunya kami ada nih calon-calon nih dari DKI sendiri. Jadi kita ada 2 calon lah, katakanlah calon internal, kemudian calon eksternal. Calon internal sendiri juga banyak. Ini kita kader-kader kita banyak. Ada Kakak Ahmad Sahroni. Jadi kalau di Partai Nasdem itu kita manggil kakak Kakak Ahmad Sahroni. Ada Kakak Wibi Andrino, Sultan Tanjung Priok. Ada kakak. Sebelahnya Mas kan ada orang kan. Nah, inilah kira-kira kan. Ini kan kita bisa banyak lah ya kan. Kemudian dari anggota-anggota dewan kita. Itu artinya kita insya Allah dan alhamdulillah tidak kekurangan kader lah. Tidak kekurangan kader. Tinggal kita lihat nih. Kita lihat ikhtiar kita di pemilu 2024 ini sebelum pemilu pilkada nanti dilaksanakan. Buat pemirsa dan pembaca Warta Kota, mungkin perkenalan sedikit bahwa Mas Yoyo ini selain beliau sebagai Ketua Partai Nasdem DKI Jakarta, beliau adalah putra mantan Ketua Umum Partai Demokrat Pak Hadi Utomo. Tentunya beliau adalah keponakan Pak SBY atau sepupunya Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, menjadi menarik ketika beliau yang sebelumnya juga di Demokrat sekarang pindah ke Partai Nasdem. Nah, tentu nanti ke depan akan ada gesekan dalam pengertian positif ya, kompetisi mungkin dengan calegnya Partai Demokrat, dengan calegnya partai lain. Gimana Mas? Ada kegamangan nggak kira-kira gitu? Iya, ini dia nih. Saya kok nyinggung-nyinggung ke situ malah kesenggol saya sendiri kan. Jadi gini Mas Prapto ya, memang ya buat pemirsa yang mungkin melihat, saya ini dibesarkan di partai lainnya ya kan. Tapi itu kan sudah menjadi masa lalu ya kan. Dan saya bersepakat gitu waktu itu dengan Pak Surya Paloh, saya tidak ingin ada kata-kata yang buruk ya kan terhadap masa lalu saya, biar bagaimanapun itu kan yang membentuk saya sekarang ini. Tapi saya berterima kasih tentunya kepada
Pak Surya Paloh gitu kan, telah memberi amanah saya sebagai ketua di DKI Jakarta, padahal saya bukan siapa-siapa. Saya memulai di Nasdem itu dari tim di Jawa Tengah, ikut namanya Kakak Sugeng Suparwoto, kemudian ditarik ke Jakarta Timur, kemudian menjadi ketua DKI Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Surya Paloh yang benar-benar tidak ada senior junior ya kan, melihat kemampuan. Ya mungkin saya dianggap memiliki kemampuan. Saya tentunya tidak akan mengecewakan dengan amanah itu. Nah selanjutnya adalah tentunya akan ada yang dinamakan yang tadi seperti Mas Prapto bilang, kita akan ketemu yang lawan yang tadinya kawan. Lawan tadi kawan. Nah disinilah asiknya sebenarnya berpolitik ya. Kita tidak terjebak dalam suatu nostalgia yang jelek. Nah, kita bangun kebersamaan yang baru dengan Partai Demokrat sebagai salah satu partai yang ada di dalam koalisi perubahan. Tentunya sangat baik hubungan kami. Ya, saya banyak mengenal teman-teman di sana. Tapi juga begitu juga dengan PKS. Ya kan, tidak hanya Demokrat, PKS juga sebagai sebuah partai dalam koalisi perubahan, kita menjaga hubungan baik. Dan saya berusaha bagaimana caranya membuat prestasi di Jakarta ini untuk Partai Nasdem, tempat yang memberikan saya banyak kemudahan, sehingga Mas Prapto juga bisa ketemu saya nih sekarang. Kalau nggak karena Pak Surya Paloh, saya nggak akan ketemu Mas Prapto ini. Ya kan kira-kira begitu. Jadi saya, insya Allah saya akan memimpin Jakarta, berjuang dengan baik dengan Partai Nasdem dan tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman partai lainnya. Sebagai ketua Partai Nasdem dan sebagai kader yang salah satu disebut-sebut lah sebagai salah satu kandidat untuk Pilkada 2024 di DKI Jakarta, Mas Yoyo apa menyebutkan Jakarta dalam ya satu atau dua kata lah kira-kira gitu? Jakarta itu adalah kota impian. Jakarta itu adalah tempat mewujudkan cita-cita mimpi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oke. Terakhir Mas Cahyo, Mas Yoyo, apakah ada pesan-pesan yang akan disampaikan untuk pembaca dan pemirsa Warta Kota? Pesan saya sebagai Ketua DPP Partai Nasdem DKI Jakarta, yang pertama adalah bagaimana caranya ya kita menghadapi pemilu ini tahun 2024 nanti dengan damai, dengan kepala dingin. Kawan-kawan, kakak-kakak di luar sana akan banyak menemui halangan atau akan banyak menemui cobaan terkait pemilu, tapi jangan bawa ke hati. Saya berharap ini sebagai ketua partai politik, saya berharap kita sama-sama menjaga kondusivitas terutama di DKI Jakarta. Nah itu untuk teman-teman umum pada umumnya. Kemudian untuk teman-teman dari dalam atau dari internal yang melihat tayangan ini, saya berpesan perjuangan kita untuk menaikkan atau mendukung Pak Anies menjadi presiden dan Partai Nasdem itu tentunya bukan perjuangan yang mudah. Jangan terlena terhadap survei yang bagus, tapi juga lihat ke sekelilingnya apakah benar kita sudah dicintai oleh masyarakat. Maka bersiaplah menghadapi langkah-langkah politik yang mungkin agak tidak ringan, tapi tetaplah pada jalurnya. Insya Allah kita meraih kemenangan di tahun 2024 di DKI Jakarta. Amin. Demikian Sobat Warta Kota, program wawancara khusus Warta Kota dengan Ketua Partai Nasdem DKI Jakarta, Bapak Nur Cahyo Anggorojati. Dan mudah-mudahan sebulan ke depan paling tidak, paling lama kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan isu-isu yang lebih menarik seputar DKI Jakarta. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.